kanker serviks ini merupakan penyebab nomor 2 kematian ya, Iya, di kematian. terbesar ya, pada wanita. Nah, kemudian untuk transmisinya atau penyebarannya itu erat sekali dengan infeksi menular seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam acara Pocer, Podcast Ceria Puskesmas Labuan Haji, di mana pada kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Dokter kita, Bu Dokter Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu Dokter? Alhamdulillah baik, Mbak. Syarifah gimana? Alhamdulillah baik. Ya. Di samping Bu Dokter ini ada Ibu kita yang cantik juga. Gimana kabarnya, Bu Wahda? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Wahda ini salah satu pemegang program IPA dan apa, Bu? Mungkin bisa dijelasin. Anak. Penanganan jawab program anak. Mungkin Bu Wahda bisa perkenalkan diri sebelum kita memulai bincang-bincang kita. Oke, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Baik Wahda Sakti. Saya berasal dari Selong. Alhamdulillah, saya bekerja di Puskesmas Labuan Haji ini udah lumayan lama. Dari tahun 2009 Bu Dokter sampai tahun ini masih tetap bertahan dan dipercayakan pegang program IPA di sini. Selain pemegang program IPA, saya juga dipercayakan sebagai pemegang penanggung jawab program anak. Ya, di sini kita akan membahas ini ya, Bu ya, deteksi dini kanker leher rahim dengan pemeriksaan IPA ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin sedikit apa itu kanker leher rahim atau kanker serviks, Bu Dokter? Ya, mungkin kanker serviks atau yang paling sering disebut atau didengar ya oleh masyarakat kita dengan kanker leher rahim ya. Jadi kanker leher rahim itu merupakan keganasan yang terjadi pada leher rahim ya. Nanti bisa ditampilkan gambarnya. Jadi di daerah leher rahim itu terjadi perubahan sel yang dari normal ke tidak normal. Itu bisa menyebabkan keganasan ya, dan berlangsungnya cukup lama. Penyebab kanker leher rahim ini apa sih, Bu Dokter? Sejauh ini penyebabnya hampir 99,7% gitu ya, disebabkan oleh virus papiloma ya, human papilloma virus. Itu paling banyak penyebabnya, dikatakan penyebabnya. Biasanya atau kanker serviks ini merupakan penyebab nomor 2 kematian ya, terbesar ya, pada wanita. Nah, kemudian untuk transmisinya atau penyebarannya itu erat sekali dengan infeksi menular seksual. Jadi dilakukan mungkin berhubungan atau seksual yang tidak aman, kemudian bergonta-ganti pasangan, itu meningkatkan resiko untuk terinfeksinya human papilloma virus ini. Untuk gejalanya seperti apa ya, Bu Dokter, kalau terkena ini? Gejalanya, untuk gejalanya sendiri, untuk terjadinya muncul gejala itu terjadi panjang sekali ya, bisa bahkan sampai 10 tahun. Untuk penyebab paling seringnya itu mungkin yang pertama adalah terjadi perdarahan, khususnya pada saat setelah berhubungan ya, kemudian muncul keputihan. Keputihannya ini bisa bercampur dengan bercak darah, kemudian sampai berbau ya, udah mulai ada nyeri pinggul karena sudah terjadi peradangan. Kemudian bisa bermanifestasi atau bergejala pada perkemihan, jadi terganggu. Sebenarnya human papilloma virus ini bisa menular di laki-laki maupun perempuan ya. Cuma kalau kita di perempuan, karena mungkin anatominya ya di mulut, di leher rahim itu mungkin sedikit berbeda dengan laki-laki. Jadi pada saat daya tahan tubuh kita itu rendah, kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus, maka dia akan mati sendiri, sama seperti virus-virus yang lainnya ya. Dia akan dibunuh atau dieliminasi oleh pertahanan tubuh kita. Tetapi pada saat atau kondisi-kondisi tertentu kita daya tahan tubuh kita kurang, atau pada
orang-orang dengan HIV ya, atau mungkin yang daya tahan tubuhnya itu sangat rendah, muncullah dia, berkembanglah dia human papilloma virus ini. Mungkin pada orang-orang yang nutrisinya kurang ya, atau higienitasnya kurang, merokok juga. Kalau untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kanker ini, kita itu melakukan pemeriksaan apa ya? Pemeriksaan yang paling sederhana bisa dilakukan di puskesmas adalah dengan pemeriksaan IVA test ya, dengan inspeksi visual dengan asam asetat. Itu bisa kita lihat langsung dia, dan paling banyak ya di puskesmas yang ada di wilayah kita itu dengan melakukan pemeriksaan IVA test. Kemudian ada juga dengan menggunakan pap smear. Untuk pap smear sendiri itu dengan mengambil sampel dari leher rahim, kemudian diperiksakan secara mikroskopis, dilihat apakah ada perubahan dari sel dari leher rahim itu sendiri. Untuk ininya, Bu Dokter, apakah akurat menggunakan pemeriksaan ini? Hampir bisa dikatakan untuk screening ya, untuk pendeteksi dini itu bisa dikatakan sensitif ya, sensitif ya, bagus. Cukup bisa digunakan untuk sebagai deteksi dini pada area-area yang mungkin medianya atau alatnya itu sederhana atau terbatas, dan mungkin di tempat atau di wilayah yang di wilayah-wilayah desa ya, tidak terlalu maju seperti perkotaan. Jadi untuk mendeteksi dini kanker rahim ini bisa dilakukan di puskesmas juga ya? Bisa. Dan di puskesmas Labuan Haji itu bisa menggunakan atau melakukan pemeriksaan IVA test itu. Kalau sudah kita tahu ini Bu Dokter, hasil IVA-nya positif nih, apa yang selanjutnya kita lakukan itu untuk pengobatannya seperti apa? Bisa dengan menggunakan treatmentnya. Kalau C artinya melihat itu dengan menggunakan IVA, treatmentnya itu dengan menggunakan cryoterapi. Biasanya kalau sudah pasien kita temukan adanya pada saat kita melakukan IVA test itu sudah kelihatan nih terjadi perubahan sel di mulut leher rahimnya, biasanya kita rujuk ya. Tapi bisa kita melakukan cryoterapi di puskesmas ya, tapi dengan keterbatasan alat, biasanya pasien kita rujuk untuk kita rujuk ke spesialis. Oke. Untuk pemeriksaan IVA ini siapa aja boleh melakukan, bro? Maksudnya apakah umurnya ditentukan atau bagaimana? Sebenarnya kalau masalah umur itu ada dikatakan 20 sampai 55 tahun, tetapi khusus untuk pemeriksaan IVA itu ditekankan kepada semua wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual. Itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan IVA untuk pencegahan terjadinya kanker serviks. Karena penyebarannya ini melalui biasanya melalui hubungan seksual ya. Jadi disarankan semua wanita usia produktif yang sudah yang aktif melakukan hubungan seksual itu melakukan pemeriksaan IVA test. Jadi yang sudah aktif nih Bu Dokter ya melakukan, apakah usia yang sudah menopause nih, misalkan ada Ibu Dokter bilang tadi 20 sampai 50 tahun. Terus misalnya yang sudah menopause nih Bu Dokter, apakah bisa melakukan pemeriksaan IVA ini? Biasanya kalau sudah menopause itu kita sarankan untuk melakukan pap smear. Karena memang kalau misalnya sudah menopause, sudah terjadi perubahan ya di tubuh kita. Kemudian kalau misalnya di usia 55 tahun atau yang sudah menopause itu kadang mukusnya atau lendirnya itu sudah mulai kering ya bahasanya. Jadinya untuk dilakukan IVA test itu biasanya tidak terlalu kelihatan ya, perubahannya itu tidak terlalu kelihatan. Jadi disarankan untuk wanita yang mau melakukan deteksi dini kanker rahim itu sebaiknya melakukan pap smear. Jadi diambil sampelnya, kita periksa secara mikroskopis, kemudian dilihat apakah sudah terjadi perubahan sel itu sitopatologi ya. Biasanya di rumah sakit ya. Kita di sini belum bisa melakukan itu.
Berarti untuk pemeriksaan ini, pemeriksaan IPA ini sifatnya sebagai screening aja, Bu Dokter ya? Sebagai screening. Pemeriksaan awal awal ya. deteksi. Betul. Deteksi. Itu lebih mudah ya, kemudian bisa langsung cepat terlihat hasilnya dan bisa didapatkan, artinya pemeriksaannya itu sudah tersedia di masing-masing puskesmas. Akurat berarti ya. Betul. Cara yang sederhana Cara untuk yang paling mendeteksi. sederhana. Berarti di Puskesmas Labuan Haji ini sendiri bisa melakukan pemeriksaan. Bisa, sangat bisa, Sangat karena bisa. petugasnya juga sudah terlatih. Jarak untuk pemeriksaan IPA ini berapa sih? Ada jarak rentannya atau bagaimana? Rentan jaraknya. Bagaimana? Saya Ya, silakan. jarak pemeriksaannya itu di sini memang secara kalau memang hasilnya negatif bisa dilakukan 3 sampai 5 tahun sekali. Tapi misal positif itu bisa dilakukan misal kalau itu kan sebenarnya kalau sudah positif itu kita anjurkan untuk krioterapi. Tapi biasanya ada pasien juga yang menolak untuk langsung dilakukan tindakan krioterapi. Itu biasanya kita anjurkan untuk pemeriksaan IPA ulang itu 1 tahun berikutnya lagi. Dan tapi untuk yang sekarang Kemenkes yang terbaru jarak 1 tahun pun masih bisa tetap melakukan pemeriksaan IPA. Oke, berarti bisa jarak, misalnya tahun ini, tahun depan juga boleh. Boleh, tapi paling enggak minimalnya 1 tahun. Mungkin untuk Bu Wadah ini yang pemegang program IPA ya Bu ya. Kegiatan apa aja sih yang ada untuk program IPA ini di Puskesmas? Ya, terima kasih. Selama saya pegang program IPA ini, memang kita sama tim, kita di sini ada tim, ada dokter dan ada bidan. Dan di sini kita sosialisasi sekaligus screening ke Posyandu, ke Polindes dan lintas sektor. Jadi di sana kita mensosialisasikan langsung ke lintas sektor, terutama ibu-ibu PKK, ibu-ibu Bayangkari dan ibu-ibu Persir. Di situ kita harapkan dengan adanya lintas sektor nantinya masyarakat yang awam yang tidak mengetahui tentang IPA jadi bisa mengetahui apa sih pemeriksaan IPA itu sendiri. Dan karena masyarakat kita ini sering banyak yang takut nih untuk memeriksakan, karena pemeriksaan IPA itu sifatnya ya privasi gitu ya. Pakai membuka lah gitu ya, bagian dalam, sehingga banyak masyarakat kita itu ada rasa malu. Iya. Rasa malu, selain rasa malu, takut. Jadi untuk berpikir ke hal-hal yang tidak mungkin itu jadi dipikir mungkin gitu. Jadi banyakan takutnya masyarakat. Jadi dengan kita berkoordinasi dengan lintas sektor bisa menyambung informasi dari kita. Untuk capaian sendiri nih Bu, capaian di program IPA ini bagaimana di selama Ibu memegang? Alhamdulillah memang awal-awal dengan adanya program IPA ini terus terang kami agak kesulitan sekali awal-awalnya, kesulitan sekali karena mungkin itu kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya informasi masyarakat tentang IPA, terutama deteksi dini kanker rahim ini sendiri. Kami kesulitan untuk untuk sasarannya itu sendiri susah sekali gitu untuk kita dapatkan sasarannya. Tapi dengan lambat laun setelah kita langsung ke masyarakat, langsung dari Posyandu ke kader-kader, ke lintas sektor, itu sosialisasi Bu ya? Sosialisasi, tetap kita lakukan sosialisasi. Alhamdulillah dengan berjalan waktu masyarakat kita walaupun tidak 100% sih ya paham dan mau gitu, paling tidak ada perubahan dari sebelumnya. Alhamdulillah bisa ada perubahan.
Dari target kita ditargetkan dari dinas kesehatan kabupaten itu dalam 1 tahun itu 5.823 per tahun. lumayan per tahun. Itu sangat-sangat banyak ya, karena mungkin dilihat dari jumlah penduduk juga ya. Dan awal tahun yang lalu kami memang agak susahan gitu ya untuk mencapai target itu sendiri, dan alhamdulillah untuk tahun ini sampai dengan bulan Juli dari target per tahun 5.823 itu sekarang kita sudah mencapai sampai dengan bulan Juli itu 4.465. Sedikit lagi alhamdulillah, mungkin karena kerja keras teman-teman. Karena IPA ini juga bernaung di program PTM, mungkin dari petugas PTM-nya sendiri di posyandu banyak teman-teman mensosialisasikan langsung gimana IPA itu. Oke. Alhamdulillah berarti sudah hampir mencapai target Bu ya. Alhamdulillah. Semoga bisa tetap bertahan. Ya, amin. Terus sebagai pemegang program dan Bu Dokter sendiri, apa harapannya ke depan untuk program IPA ini sendiri? Harapannya bagaimana? Mungkin saya dulu saya dari program mungkin harapannya ke depannya masyarakat sudah mau peduli dengan kesehatannya sendiri, dan sudah ada kesadaran untuk memeriksakan diri langsung ke puskesmas maupun ke rumah sakit tanpa disuruh, tanpa dipaksa seperti itu. Jadi sudah ada kesadaran masyarakat itu sendiri, dan bisa langsung tanpa menunggu ada program khusus petugas yang mendatangi langsung. Paling tidak masyarakat kita sudah mau datang ke puskesmas Labuan Haji. Itu harapan dari program. Mungkin Bu Dokter bisa mau menambahkan bagaimana harapannya? Banyak sebenarnya harapannya Bu ya. Memang seperti yang dibilang sama Bu Andah ya. Ini masih tabu sebenarnya ya, masih sangat tabu. Jangankan mungkin masyarakat umum ya, kita aja petugas masih mikir-mikir ya kalau nggak dipaksa. Oke. Besar harapannya dengan adanya sosialisasi, sebenarnya mungkin tidak sepenuhnya kita salahkan masyarakat ya, karena mereka tidak tahu ya, mungkin kitanya yang sudah tahu. Ini mungkin sudah melakukan sosialisasi dengan maksimal belum ya. Dengan adanya podcast ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sekarang zamannya digitalisasi ya, jadi kita manfaatkan. Semoga dengan adanya podcast ini, kemudian dengan adanya sosialisasi yang mungkin akan berkala terus kita lakukan, tidak putus-putusnya ya, untuk mengajak masyarakat untuk ayo melakukan pemeriksaan IPA. Pemeriksaan kita di sini sudah bisa dilakukan, ruangannya nyaman, insya Allah ya, petugasnya ramah, cantik, insya Allah bisa dilakukan di sini. Ya, prosedurnya juga aman dan sangat gampang. Masyarakat datang ke sini, silahkan mendaftar, kemudian mungkin BPJS dan KK ya, BPJS sudah bisa langsung diarahkan ke ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan IPA. Ya mungkin mudah-mudahan ya bisa, saya dengan sasaran segitu banyak ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Bu Dokter tertegun ya dengar jumlah sasaran ribuan dokter. Oke, berarti untuk jadwal di puskesmasnya ada hari tersendiri nggak atau bagaimana? Kebetulan kita jadwalkan setiap hari pelayanan dari hari Senin sampai dengan Sabtu sesuai dengan jam pelayanan. Jadi kapanpun di jam pelayanan silahkan masyarakat kita bisa langsung ke puskesmas Labuan Haji. Oke, jadi jadwalnya itu selama hari kerja ya Bu ya? Iya. Selama hari kerja dan di jam pelayanan. Jam 8 sampai jam 12 ya? 12 siang. Oke. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan, khususnya kepada wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual. Ya, untuk para wanita, ibu-ibu atau yang sudah melakukan aktif ya, melakukan hubungan seksual aktif,
Mari sayangi diri kita sendiri dengan cara melakukan screening IVA ya. Melakukan screening IVA untuk mendeteksi dini kanker leher rahim yang secara pemeriksaan IVA ini sendiri dilakukan sangat mudah ya, mudah, cepat dan akurat ya. Dilakukannya oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih, bisa dilakukan di Puskesmas Labuan Haji itu sendiri di jam kerja Senin sampai Sabtu ya. Gratis ya? Iya, kalau BPJS gratis. Baik, untuk itu mari sayangi diri kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri yang menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi ya? Sudah disediakan fasilitas seperti tempat, terus tinggal bawa BPJS dan ini ya kakak ya. Jadi mari sama-sama untuk melakukan pemeriksaan IVA ini. Baik, sekian dari kami bertiga. Kami bila ada salah dan kurang katanya mohon dimaafkan ya Yu ya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.